Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wattaba'a huda. Biasa, apa-apa. Alhamdulillah, saya sangat senang sekali bisa berjumpa dengan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang saya hormati, seluruh jajaran direksi, para keluarga besar PT IPI ya. Saya menempuh perjalanan kurang lebih 70 kilo. Lebih sih, 70 kilo lebih. Berangkat dari jam 7 pagi, baru sampai tadi. Mudah-mudahan meskipun waktu kita terbatas, mudah-mudahan saya hadir ke sini bisa membawa sesuatu yang bermanfaat. Mudah-mudahan bisa membawa wawasan, inspirasi yang sekiranya bisa dijadikan bekal untuk Bapak Ibu semuanya. Saya hidup 9 tahun di Arab, tapi pulang ke Indonesia tetap sebagai warga Indonesia. Sadar bahwa kita hidup di negara yang beragam suku, beragam agama. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat ya sepak terjang Al-Azhar sebagai institusi keislaman tertua di dunia, universitas Islam tertua di dunia, dia selalu mengajari kita tentang pentingnya menghargai perbedaan. Saya sangat bersyukur selama 9 tahun, kurang lebih 9 tahun, saya meminum air sungai Nil di Mesir. Balik ke Indonesia, kita membawa wawasan keislaman yang bisa menjadi payung. Bukan hanya bagi orang muslim, tapi juga dengan semua umat beragama. Bapak kalau lihat di internet, Gereja Al-Azhar itu punya persahabatan sangat baik dengan Paus Fransiskus. Bahkan dia membuat dokumen kesepakatan di Abu Dhabi itu tentang persaudaraan kemanusiaan ya. Kalau di Mesir itu Pak, kalau misalnya hari perayaan Natal, kalau di Indonesia itu kan 25 Desember ya. Di Mesir itu kan Mesir Ortodok itu, Kristen Ortodok itu setahu saya Januari ya Pak ya. Sekitar tanggal berapa sih itu Januari? Tanggal 7 ya. Kalau nggak salah ya, itu biasa banget tuh Pak, diliput di koran-koran, di media, gerensanya itu datang ke katedral-katedral, nggak ikut merayakan, nggak ikut ibadah gitu, nggak, mustahil kan, namanya kita dalam berkeyakinan pasti ada garis demarkasi yang tegas tuh. Sampai di sini kita sebagai muslim, tetapi itu tidak menghalangi kita untuk sama-sama menunjukkan keharmonisan hubungan sosial. Bahkan itu di koran-koran, di media-media, gerensanya itu bilang, saya mengucapkan selamat Natal kepada Uhani al-ikhwah al-masihiyin bi'ilad Sayyidil Masih alaihissalam. Saya mengucapkan selamat kepada saudara-saudara yang beragama Nasrani. Saya ngelihat itu. Saya sebagai mahasiswa ngelihat fenomena semacam itu di Mesir. Datang ke Indonesia, hukum mengucapkan selamat Natal aja diperdebatkan, ya kan? Kalau di sana dicontohkan. Saya dulu pernah ditanya tuh, waktu mengisi suatu kajian, inilah zaman kita Pak, zaman medsos. Saya dulu pernah ditanya di suatu kajian, ada seorang karyawan nanya sama saya, Pak Ustadz, saya ini hidup di perusahaan, kolega-kolega saya sebagian beragama Nasrani. Kalau kita lebaran, kan mereka ngucapin tuh. Kalau mereka Natalan, masa kita nggak ngucapin Pak Ustadz? Kan saya juga nggak enak katanya. Dia bilang kayak gitu. Terus gimana hukumnya? Boleh apa enggak? Saya cuma ngasih jawaban begini, Bapak, di lingkungan ulama muslim, ulama itu beda pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Tapi yang saya lihat dari keteladanan ulama-ulama saya di sana, mereka nggak ada masalah dengan pengucapan itu karena itu sebatas basa-basi sosial aja. Gak ada urusan dengan keyakinan dalam dada kita. Secara sosial, ucapan greetings itu hal yang biasa-biasa aja.
Ada orang-orang yang melihat, oh jangan, itu nanti khawatir berkaitan dengan akidah, keyakinan. Gak ada masalah orang punya sudut pandang begitu. Tapi ada orang punya sudut pandang, oh itu mah gak ada urusan dengan keyakinan, cuman basa-basi doang. Saya bilang begitu doang Pak, dipotong yang bagian itunya tuh, seret. Yang bagian basa-basinya doang. Ya Allah ya Karim, ini Ustadz ini nih yang membolehkan selamat Natal. Lah saya gak ngebolehin, saya ngutip doang. Narasi media sosial yang sekarang kita jumpai itu Pak, itu jahat sekali. Sebagian diantaranya jahat sekali, memotong pembicaraan orang. Saya dulu dituduh, dan mungkin ada di antara bapak-bapak yang pernah mengalami kejadian semacam itu ya. Betapa jahatnya dunia media sosial ketika dia sudah diberikan muatan-muatan negatif, spirit kebencian gitu loh, kepada orang lain, kepada kelompok yang berbeda. Sekarang ini lagi seperti yang tadi disinggung Pak Yoga ya, lagi perang dunia, lagi perang Iran lawan Amerika, itu selalu aja muncul Pak isu sektarian. Ini Syiah katanya, Syiah mah gak usah dibela-bela, mereka sesat, mereka kafir. Saya 9 tahun di Al-Azhar belajar theology and philosophy, belajar buku-bukunya orang Timur dan orang Barat, belajar filsafatnya Descartes, Immanuel Kant, David Hume, John Locke. Saya belajar itu. Saya belajar akidahnya orang Mu'tazilah, orang Ahmadiyah, orang Sunni, Asy'ariyah, Maturidiyah, Syiah. Saya belajar keteladanan yang ditunjukkan oleh ulama-ulama kami di sana. Grand Syekh Al-Azhar sering bilang, al-khilaf bainana wa baina Syiah khilaf fikriyah, furqah, madhabiyah. Perbedaan antara kita dengan Syiah itu hanya perbedaan mazhab, perbedaan pendapat. Mushkhilaf dini, bukan perbedaan agama. Mereka itu sama-sama muslim. Tapi Bapak lihat tadi medsos itu, narasi-narasi yang dikembangkan, oh ini kafir, ini sudah sesat. Kalau bicara soal doktrin kesesatan sih itu bisa didiskusikan ya. Tapi kan sebetulnya kalau Bapak punya tetangga Nasrani, dia sedang diserang sama orang lain, masa Bapak perlu nanya dulu dia agamanya apa sebelum menolong dia, kan gitu. Karena narasi yang dimunculkan itu seolah-olah mereka itu bukan bagian dari Islam, dibiarin aja gitu loh. Nggak begitu, mereka muslim, bersyahadat, percaya pokok keimanan, muslim. Saya diajarkan ajaran keislaman semacam itu. Melihat kelompok lain kalau dia punya kesesatan, kita kritik kesesatannya secara etis dan beradab. Tapi menyangkut prinsip agama, dia muslim. Jangankan kepada sama muslim, kepada non muslim, ajaran dan narasi keislaman yang kita pelajari. Saya sangat bersyukur sekali Bapak Ibu sekalian bisa mereguk kearifan dan keilmuan Islam dari Al-Azhar yang mengajarkan ajaran semacam itu. Sehingga agama itu ketika mengejawantah secara sosial kerasa relevansinya gitu loh. Oh ternyata agama itu bisa menjadi payung ya untuk keragaman manusia yang berbeda aliran, berbeda agama itu. Ternyata agama itu bisa menyemai kedamaian. Ternyata agama itu penting untuk membangun koeksistensi antar umat beragama yang beraneka ragam itu. Mengucapkan selamat Natal gak boleh, karena itu berkaitan dengan akidah. Ada orang punya sudut pandang begitu. Tapi coba kita melatih diri kita menghargai sudut pandang orang lain. Ada orang yang punya pandangan, oh kalau bagi saya itu bukan berkaitan dengan itu secara sosial aja, basa-basi sosial aja. Kalau di Darul Ifta di Mesir Pak, saya dulu akhirnya ada seorang public figure tuh nge-WA saya, Ustadz itu ceramah puasa dipotong katanya bagian itunya. Katanya ngucapin selamat Natal basa-basi doang. Saya takut dibilang ngarang-ngarang. Akhirnya saya masuk ke satu podcastnya Mas Ari Untung itu. Saya bacakan aja fatwa dari ulama Al-Azhar, sudut pandang mereka gimana. Nih saya bacain begini. Masih aja tetap Pak, masih jadi bahan pertengkaran itu, yang begituan itu. Di saat ulama-ulama kita sudah menunjukkan keteladanan semacam itu, ternyata di sebagian masyarakat kita masih ada orang-orang yang lebih suka memainkan isu-isu sektarian dan permusuhan. Baik antar umat beragama ataupun dengan umat agama yang berbeda. Itu cukup disayangkan. Ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, Bapak tahu ada satu hadis yang beliau ucapkan ketika awal-awal masuk ke Madinah.
Dan hadis ini diulangi lagi sebelum beliau wafat. Artinya saking pentingnya. Ada 4 pesan penting dan sangat berharga. Kalau kita ingin membangun tatanan keluarga, tatanan masyarakat, sebuah negara yang harmonis, yang ideal, Nabi ngasih 4 kunci. Nabi kan ketika datang ke Madinah itu ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, intinya masyarakat Madinah itu masyarakat yang heterogen, beda-beda tuh, beda-beda aliran. Nabi itu pas datang ke Madinah bikin perjanjian, namanya Mitsaqul Madinah, Sahifatul Madinah, bikin piagam. Coba Pak googling itu isi piagam Nabi ketika sampai ke Madinah itu. Orang Yahudi, orang Nasrani, meskipun beda keyakinan, Nabi sebutkan mereka adalah satu umat yang satu. Dijamin hak-haknya, dijamin kebebasan menunaikan agamanya sejauh mereka berdamai dengan kaum muslim. Ada seorang sarjana dari barat namanya Robert Bellah. Robert Bellah dia bilang traktat politik atau piagam Madinah yang Nabi buat itu melampaui teori politik modern yang dikembangkan di barat. Jadi Nabi itu sudah berabad-abad yang lalu sudah memberikan keteladanan. Dalam bernegara, kehidupan bernegara, kita punya masyarakat yang berbeda-beda. Kita itu harus menjadi payung bagi semuanya. Mereka semuanya satu umat yang satu. Kalau mereka diperangi, kita wajib membela. Selama mereka bagian dari kita dan tidak mengkhianati perjanjian itu. Hanya saja dalam perjalanan sejarahnya, kalau baca sejarah kehidupan Nabi Muhammad itu, ada perang Khaybar, ada perang Khandaq, karena mereka berkhianat. Yahudi ini memang Pak dari dulu Pak. Yahudi itu memang dari dulu, kerjanya berkhianat. Ini benar, serius. Kalau baca sejarah itu, peperangan banyak melawan Bani Mustaliq. Oh Yahudi ada tiga suku kan di Yahudi Madinah itu, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah. Itu diantaranya ada berkhianat dan memerangi Nabi. Seandainya mereka hidup berdamai, Nabi menjamin kebebasan agama mereka. Tidak ada peperangan. Peperangan itu terjadi karena memang ada agresi dari luar gitu loh, sebagai tindakan defensif terjadi peperangan. Sayangnya narasi peperangan seringkali disebutkan, oh Islam ini agama yang haus darah dan seterusnya. Enggak, jauh dari itu. Nah, yang menarik hadis atau penggalan hadis yang ini menjadi pilar dari konstruksi sebuah masyarakat yang ideal. Saya kira dalam konteks perusahaan juga ini relevan. Nasihat Nabi ini. 4 hal yang Nabi sebutkan ketika awal-awal masuk ke Madinah itu. Dan Nabi tahu di Madinah ada masyarakat yang beraneka ragam. Bunyi hadisnya itu begini Pak. Ayuhan nas, memanggil ayuhan nas artinya wahai sekalian manusia, semuanya. Yang Muslim, yang Yahudi, yang nas, ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Afsyus salam. Sebarkan kedamaian. Di pilar pertama yang Nabi tanamkan kepada masyarakat Madinah itu adalah fokus perhatiannya terarah pada bagaimana membangun kedamaian antar sesama pemeluk beragama yang beraneka ragam di situ. Itu satu. Makanya agama kita Islam itu kan seakar dengan kata salam. Jadi kalau ada muslim Pak, muslim yang kerjaannya tiap hari mencaci maki, menghujat, menghardik, memprovokasi, menyebarkan berita bohong, menodai kehormatan sesama muslimnya, melakukan hal-hal yang kurang pantas dengan lisannya. Nabi yang bilang al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadi. Muslim sejati itu muslim yang orang lain merasa selamat dari lisan dan tangannya. Ada hadis yang unik Bapak Ibu sekalian, Nabi sampai bilang begini, man yadmanu lima baina lahyai wa baina farjai. Siapa yang mau menjamin untukku sesuatu yang berada di antara kedua dagunya, maksudnya ini nih, lisan ini. Siapa yang bisa menjamin dan menjaga lisannya dan di antara kedua pahanya, maksudnya kemaluannya. Adman lahul jannah. Aku jamin dia masuk surga. Masuk surga, kalau mau masuk surga, Nabi bilang, jamin untuk saya 2 hal. Jaga lisan, jaga kemaluan. Kalau itu bisa dijaga, kalau sekarang lisan kita bukan ini Pak, tapi ini nih. Betul ya? Lihat konten isi handphone kita. Atau komentar-komentar yang kita tulis di TikTok, di Instagram, kayak apa itu komentar. Itu cerminan. Kalau mau masuk surga, Nabi bilang,
Siapa yang berani menjamin untukku dua hal yang ada di antara kedua dagunya, lisannya dan kemaluannya, aku jamin. Digaransi maksudnya. Digaransi dari Nabi, dia akan masuk surga. Jadi kita ini selama ini beragama di Indonesia, mohon maaf, sorry to say Pak, di Indonesia ini kita nggak kekurangan masjid, nggak kekurangan ustadz, nggak kekurangan ahli agama, penceramah di mana-mana. Nggak kekurangan pesantren, lembaga pendidikan, nggak kurang. Tahu yang minus dari kita itu apa Pak? Bukan ritual. Seremoni keagamaan di Indonesia, nuzulul Quran dirayain, Isra Mi'raj dirayain, Maulid Nabi dirayain, event-event besar dirayakan dengan fantastis, dengan biaya jutaan. Terus hasilnya apa gitu loh? Yang minus dari kita itu adalah pengamalan akhlak. Secara ritual kita ini masif gitu ya, masjid-masjid penuh, tapi pengamalan agama dalam ranah sosial, akhlak yang tercermin dari diri seorang muslim itu sepertinya redup. Kejujuran, integritas, moralitas itu kan yang paling penting dari agama ya. Sehingga agama terasa bermanfaat bagi hidup kita. Ya, Nabi sebelum bicara banyak hal ketika masuk ke sebuah negeri yang baru bagi beliau pesan sama penduduknya, sebarkan kedamaian, jangan suka ribut. Jangan suka ribut. Satu. Yang kedua Pak, wa'at'imut ta'am. Beri makan. MBG. Kalau misalnya ada beri makan, terlihat kita MBG ya. Itu kalau sebenarnya MBG itu secara ide sebenarnya bagus ya. Bagus, secara ide itu bagus. Namanya ngasih makan orang kan. Tapi hadis Nabi bilang gitu, berikan makan kepada orang-orang. Jadi secara ide kita harus fair Pak, memberi makan orang itu bagus. Cuma yang perlu dikoreksi itu ya di lapangan mungkin manajemennya gitu ya. Kalau bisa sih salah satu keberatan saya sebagai warga negara Indonesia, kalau bisa sih MBG itu dialokasikan ke sekolah-sekolah yang anak-anaknya emang membutuhkan gitu loh. Kan ada sebagian sekolah sebenarnya nggak butuh-butuh banget. Masa puasa aja masih dikasih kan begitu. Gak butuh-butuh banget gitu. Saya punya temen guru di sekolah dekat sekolah saya. Dia bilang yang cukup disayangkan itu dari program itu, akhirnya karena pengelolaannya kurang bagus, mungkin di sebagian wilayah ya, pengelolaan kurang bagus, akhirnya banyak makanan-makanan mubazir. Duit triliunan akhirnya kebuang ke tong sampah, kebuang ke toilet Pak. Kalau misalnya itu diinvestasikan untuk bagi buku-buku gratis, bagi buku gratis Pak. Bagi buku gratis di saat orang Indonesia itu malas baca gitu loh. Bagiin buku gratis kayaknya itu lebih bagus sih ya. Idenya memberi makan orang itu Nabi sendiri ngasih nasihat, kasih makan orang. Kenapa? Karena memberi makan itu bagian dari memenuhi basic needs. Memenuhi kebutuhan dasar kita. Emang kita butuhin. Kita mau bicara agama, bicara kesejahteraan, bicara keikhlasan, orang perutnya lapar. Mau denger apa dia? Kasih makan. Penuhi, Nabi seolah-olah ingin bilang kalau kita terjemahkan dengan bahasa yang lebih bebas, penuhi kebutuhan pokok kalian, sesama kalian. Yang disimbolkan dengan makan itu. Bagus sebetulnya, cuma mungkin dalam eksekusi lapangannya perlu banyak koreksi, perlu banyak manajemen yang perlu diperbaiki dan seterusnya. Ya kita doain aja ya Pak ya. Kalau saya nggak nyumpah-nyumpahin sih sama pejabat itu, doain aja. Ya doain mudah-mudahan mereka diberi hidayah gitu ya. Nggak ada salahnya kan kita mendoakan, daripada ustadz-ustadz yang suka mencaci maki. Kalau saya nggak, alhamdulillah nggak diajarin begitu. Kepada orang zolim pun guru saya ngajarin begitu. Kepada muslim yang zolim itu kita nggak boleh loh Pak. Nggak boleh mendoakan, melaknat, mendoakan yang jelek-jelek, nggak boleh. Itu kepada orang zolim yang terbukti zolim, yang muslim, maksudnya yang mereka yang punya kehormatan di sisi Tuhan gitu loh. Ya kita doainlah mudah-mudahan. Soalnya itu seandainya dialokasikan untuk dana yang lebih untuk aspek yang lebih produktif gitu ya, membangun intelektualitas, membangun pendidikan, kayaknya itu lebih bagus gitu. Tapi ala kulli hal memberi makan. Dan sekarang itu kalau kita lihat event-event, Bapak kan datang ke sini nih kan pada kasih, kalau nggak ada makanan biasanya sepi loh Pak itu biasanya. Iya masjid-masjid itu kalau misalnya mau rame, bagi yang mungkin di rumahnya ada masjid, kalau mau masjidnya rame, saran saya bikin program tiap hari ngasih makan gratis, rame itu. Bahkan ulama menjelaskan Pak dari situ, ternyata salah satu sedekah terbaik itu memberi makan orang.
Memberi makan orang. Dan memberi makan itu adalah simbol kepedulian sosial. Jadi Nabi pengen bilang, di samping kalian membangun kedamaian antar sesama, bangun rasa kepedulian sosial sebagai sesama umat manusia. Disimbolkan dengan memberi makan. Nanti kita lihat Pak, negara kita kira-kira sudah memenuhi itu atau belum. Pertama aspek kedamaian. Kira-kira masyarakatnya suka damai atau suka ribut gitu loh. Kan Bapak tahu sendiri jawabannya. Yang nomor 2 kepedulian sosial. Yang nomor 3 Pak, nah ini wasilul arham. Sambung tali silaturahim. Saya ingin melirik aspek lain dari silaturahim. Ternyata Bapak Ibu sekalian, silaturahim itu esensi yang terdalamnya adalah membangun ikatan keluarga yang kokoh, keharmonisan keluarga di internal keluarga. Nabi kan bilang soal kedamaian itu di ranah masyarakat umum, begitu ya. Kemudian secara spesifik Nabi menekankan pentingnya kepedulian sosial. Siapapun itu, walaupun dia non muslim, kasih makan, gak pandang bulu agama. Namanya ngasih makan, bersedekah, membantu orang, gak peduli dia agamanya apa. Walaupun dia tidak percaya Tuhan, kalau dia membutuhkan, kita beri dia makan. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, itu soal keluarga. Kadang-kadang ada orang, dia kalau misalnya bicara di forum-forum, bicara masalah-masalah serius. Masalah-masalah kenegaraan, masalah geopolitik, masalah bicara dunia internasional, tapi anaknya sendiri nggak diurus, istrinya nggak dinafkahi, keluarganya berantakan, lisannya di berbagai forum bicara tentang hal-hal besar, sementara keluarganya nggak diperhatikan, nggak diurus, nggak dinafkahi secara layak, hubungannya retak dengan istrinya, anaknya juga tidak diberikan pendidikan yang layak, dibiarkan sekolah gitu aja, bapaknya nggak hadir dengan alasan sibuk. Akhirnya Bapak Ibu sadar atau tidak, rusaknya keluarga itu menjadi sebab dari rusaknya masyarakat ternyata. Betul tidak Pak? Jadi kalau kita mau memperbaiki sebuah tatanan negara, dari Nabi itu kita bisa belajar. Perbaiki keluarganya. Silaturahim itu esensinya adalah membangun keharmonisan di internal keluarga. Karena kalau keluarganya sudah baik, itu akan berefek pada kemaslahatan masyarakat. Terbangun masyarakat yang kokoh. Kalau keluarganya baik. Saya menjumpai Pak, mohon maaf sekarang itu. Karena kalau Bapak mungkin lebih tua dari saya, pasti mungkin pengalamannya berbeda. Saya minimal dari generasi, saya lahir 94 ya, 94. Mungkin banyak Bapak-Bapak di sini yang lebih tua dari saya. 94, kemudian ya di zaman itu udah ada internet tapi nggak semasif sekarang. Saya terus terang Pak, zaman dulu itu jarang banget ngelihat anak-anak muda nongkrong di coffee shop. Coffee shop juga belum terlalu masif sih kalau dulu. Coffee shop itu ngomongnya itu loh Pak, ngomongnya bahasanya itu bukan sekali dua kali saya lewat beli kopi, nguping-nguping aja gitu loh. Pilihan-pilihan katanya itu, bahasa-bahasa hewan itu kayak enteng banget gitu loh ya. Itu terus terang Pak, saya zaman mondok saya terus terang tidak dalam konteks mensucikan diri, enggak, tapi saya terus terang, saya kalau ngomong kayak gitu ada rasa malu. Kalau mau ngomong bahasa hewan tuh ada rasa malu. Ngelihat ABG sekarang kayak gampang banget ya. Ngomong bahasa itu tuh yang gak perlu saya contohin ya. Bahasa yang kayak gitu kok gampang banget. Sambil rokokan kayak gini nih. Wih. Sampai larut malam. Pertanyaan saya, ibu bapaknya kemana itu? Keluarganya kemana? Apa yang mau diharapkan dari negara yang keluarganya sendiri rusak gitu loh kan? Di zaman kita mungkin zaman sudah berkembang dan berbeda. Tapi saya kira kalau keluarga hadir itu bisa. Itu bisa. Saya punya santri-santri yang juga anak-anak Gen Z itu. Anak-anak MTS SMA. Terus terang aja ternyata santri-santri juga ikut-ikutan yang begituan. Kalau ngelipir ke kamar gitu, ngedengar mereka nguping, astagfirullahaladzim, kok kayak gitu bahasanya tong. Saya nasehatin, nasihat mah udah hampir tiap hari itu. Tetap aja kayak gitu. Saya suka ngasih pertanyaan sederhana ke mereka. Kamu kan suka ngucapin tuh nama-nama hewan yang sering kamu omongin tuh dari mulut kamu. Ya anjing, ya monyet, ya babi. Biasanya tiga hewan itu. Ya kan? Anjing, monyet, babi.
Apa-apalah disebut. Anjing, monyet, babi. Saya punya pertanyaan sederhana. Kira-kira, ini mah kira-kira aja. Kira-kira, kalau di akhirat nanti kamu dibangkitkan dengan wajah anjing, mau apa enggak? Dengan wajah babi atau wajah monyet? Ada yang mau? Enggak ada. Kadang-kadang yang terlahir dari lisan itu cerminan dari sini nih. Cerminan dari sisi batin dia. Kebutuhan spiritual anak-anak remaja itu sepertinya tidak terpenuhi. Sekolah itu hanya, sekarang mah Pak, kalau kadang saya sebagai praktisi pendidikan, kayaknya kita di sekolah itu bukan lagi soal transferring knowledge. Sekarang itu pengetahuan tuh di mana-mana udah gampang banget, ya kan Pak ya? ChatGPT itu dalam hitungan detik bisa menyajikan apa saja. Gemini AI itu, tolong kabarkan kepada saya apa yang terjadi sekarang di Iran. Dia akan jelaskan dalam hitungan detik itu. Semua data dia kumpulkan. Mau belajar apa sekarang kita di internet itu? Yang minus dan perlu diperhatikan oleh praktisi pendidikan dan orang-orang di luar. Itu soal pelajaran akhlak sebetulnya. Iya kan? Yang kita butuhin di sekolah itu padahal itu aja. Matematika, apalagi pengetahuan-pengetahuan umum, sejarah, ya geografi, ya biologi, semuanya bisa dibaca sekarang. Tapi pada akhirnya Bapak Ibu sekalian, manusia itu meskipun maju secara saintek, meskipun secara intelektual dia matang gitu ya, pengetahuan kan sekarang serba mudah tuh, pada akhirnya akan ada kehausan. Kehausan dari sisi spiritual. Makanya Pak, hemat saya, salah satu profesi yang terus akan bertahan dan tidak akan tergantikan di zaman AI seperti sekarang itu siapa coba? Ustadz. Bener kan? So, Bapak sekarang saya ngomong kayak gini, yang saya omongin ini, Bapak tanya sama AI lebih fasih ketimbang saya, betul nggak Pak? Bapak ngapain ngundang saya ke sini coba? Dan saya sampai sekarang hampir nggak pernah undangan nggak pernah berhenti. Terus saja ada gitu loh. Kenapa? Bukan soal ustadznya, tapi itu soal indikator bahwa sebagai manusia kita akan senantiasa punya kebutuhan spiritual itu. AI itu bisa memenuhi kebutuhan dahaga intelektual kita. Saya pengen tahu ini, bisa dia. Saya ingin informasi ini, hitungan detik. Dia akan menyajikan apa yang Anda mau. Tolong berikan ringkasan saya untuk buku ini, bisa dia. Intelektualitas kita bisa terpenuhi. Tapi soal spiritualitas keimanan, gak bisa dia. Saya pernah nyoba soalnya. Saya lagi galau nih, tolong beri nasihat dong. Dari kutipan-kutipan ulama muslim, dia ceramah tuh ya itu. Tapi feel-nya beda loh Pak. Rasanya tuh beda dengan mendengarkan ceramah ustadz-ustadz emang adem gitu. Terus kemudian dari raut wajahnya kita merasakan vibes yang positif, terasa ke hati kita kemudian seperti di recharge begitu, itu beda. Sebagai manusia pada akhirnya Bapak Ibu sekalian, kita memang perlu memenuhi kebutuhan batin itu. Manakala intelektualitas matang, tapi spiritualitas rapuh, yang terjadi adalah manusia-manusia rakus yang menjadikan pengetahuannya sebagai jalan untuk menyengsarakan manusia yang lain. Betul nggak Pak? Orang-orang pintar, orang-orang cerdas yang maju, bangsa-bangsa yang maju secara sains dan teknologi itu ternyata terbukti sekarang tidak menjanjikan apa-apa buat kita. Teknologi yang mereka kembangkan tuh menjadi malapetaka bagi manusia. Kenapa? Karena nggak ada ini. Rapuh dari sisi spiritualnya. Agama itu, saya kira di semua agama memang ada aspek pemenuhan kebutuhan spiritual manusia itu. Islam secara khusus memerhatikan itu. Makanya di akhir hadis ketika Nabi bilang sebarkan kedamaian, berikan makan kepada orang, maksudnya peduli secara sosial. Yang ketiga, bangun tali silaturahim untuk memperkokoh keluarga. Yang terakhir tahu apa enggak? Wasallu billail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Salat malam ketika orang-orang tertidur lelap. Ini kan aspek spiritual ya. Ketika bicara soal dimensi sosial, bagaimana membangun kedamaian dengan sesama, bagaimana membangun relasi yang baik dengan keluarga, bagaimana memupuk kepedulian sosial dengan sesama. Di akhir Nabi bilang, enggak, sebagai manusia kamu enggak cuma itu, kamu juga butuh untuk dekat dengan Tuhan kamu. Sholatlah di waktu malam ketika orang-orang tertidur lelap.
4 pilar ini bisa kita penuhi di level keluarga, di level perusahaan, di level sebuah negara, wajah kehidupan kita pasti akan berbeda. Tinggal kita lihat Pak sekarang. Di poin yang pertama, kita ini kira-kira termasuk orang yang karakternya lebih suka konflik sama orang atau kita lebih suka berdamai dengan orang lain? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, secara kepekaan sosial kira-kira kita ini peduli gak sih sama orang? Yang kedua. Yang ketiga, sesama keluarga, dengan adik, dengan saudara, dengan bapak, dengan ibu, dengan kakak, dengan handai taulan, kira-kira kita punya hubungan harmonis atau tidak? Yang keempat, suka sholat apa enggak? Yang empat-empatnya enggak ada tuh. Kerjaannya suka ribut, pelit, gak peduli sama orang, di keluarganya berantakan, gak pernah sholat. Saya hakul yakin, saya jamin, itu pasti jadi orang sengsara itu. Pasti. Tapi sebaliknya Pak, yang 4 pilar ini betul-betul mengejawantah dalam kehidupan dia gak suka ribut sama orang. Ngelihat aib orang, rumah tangga orang, diumbar-umbar di podcast, dia gak mau denger. Lihat YouTube Pak, kalau misalnya berkaitan dengan aib public figure, itu biasanya viewersnya paling banyak kan ya. Ada 4 juta, 5 juta, 6 juta. Padahal gak penting-penting banget gitu loh. Masalah dia apa hubungan dengan masalah hidup saya? Kan gak ada. Dasar syahwat. Syahwat manusia yang ingin kepo kehidupan aib orang lain. Padahal ternyata yang ngomentari aib rumah tangga orang lain itu kadang-kadang rumah tangganya juga berantakan. Dia mengomentari, gak tahu terima kasih tuh suami kayak gitu tuh. Udah punya bini soleha, ada pakaian tertutup, cantik pula. Masih aja cerai, gak tahu terima kasih dia ya. Kayak dia paling tahu gitu loh rumah tangga orang. Kok gitu ya, kecenderungan masyarakat kita itu lebih suka mengorek-ngorek aib orang lain tapi melupakan aspek-aspek yang kurang dari diri kita sendiri. Padahal Qur'annya jelas bilang wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'du. Jangan kalian suka mengorek-ngorek aib orang. Jadi kalau baca Quran dengan melihat keadaan orang Islam, kadang-kadang kita melihat perbedaan yang jomplang. Qur'annya bilang begini, sementara kehidupan beragamanya seperti yang kita lihat. Jadi yang menjadi PR kita bersama Bapak Ibu sekalian sebagai believer, sebagai orang beriman, kita perlu, tidak usah kaget, kita perlu menjadi PR kita bersama ya, kita perlu untuk senantiasa memberikan kedamaian kepada sesama. Jangan mudah, ini pesan terakhir saya kepada, gak tahu setelah ini biasanya kalau ada ini tanya jawab bagaimana sih Bu, Pak? Ada? Oke, biar. Mungkin setelah ini ya. Nah ini pesan saya kepada siapapun yang suka bermain medsos ya. Di zaman seperti sekarang Pak, mohon maaf ini kalau kita boleh jujur, kalau kita dihadapkan dengan medsos, kadang-kadang data-data dan narasi yang dimunculkan di medsos itu benar, kadang-kadang benar. Tapi framingnya itu kadang-kadang gak tepat. Jadi kita harus cerdas dan kritis melihat apa yang terpampang di handphone kita itu. Itu benar apa kagak sih? Sekarang nih yang terkait tragedi perang sekarang, itu kan video-video yang berseliweran gak semuanya benar itu. Banyak hoax-hoax. Saya kira sebagai orang beragama kita itu harusnya merasa malu kalau gampang terprovokasi dengan berita bohong. Karena Qur'annya bilang, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan ikuti sesuatu yang kamu gak tahu. Kalau gak tahu tuh diem. Bapak boleh cek medsos saya sekarang, gak ada satupun postingan saya berkomentar tentang atau saya memberikan pendapat tentang eskalasi yang terjadi di Timur Tengah itu. Karena saya terus terang saya orang awam Pak, masalah geopolitik saya orang awam. Saya tahu beberapa hal, tapi saya nggak merasa pantas bicara sesuatu yang bukan keahlian saya. Yang saya omongin yang sesuai dengan keahlian saya aja. Kita hidup pada masa di mana orang bernafsu, ngomongin apa aja, semuanya dia komentari. Yang tidak ahli agama bicara agama, yang tidak ahli politik bicara politik, yang tidak ahli ekonomi bicara bla 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 tentang ekonomi. Akhirnya yang terjadi, medsos kita dihiasi dengan sampah-sampah yang bertumpuk-tumpuk. Gak jelas mana ini yang benar ini. Kita sebagai masyarakat yang terdidik perlu bersikap kritis melihat itu. Dengarkan penjelasan ahlinya. Saya kalau ngelihat di medsos ada orang berkomentar bla bla bla, saya lihat biografi kehidupan orangnya. Ini ahlinya apa bukan sini? Oh, dia seorang ahli. Saya dengerin omongannya. Kalau bukan ahlinya, nggak tutup. Kadang-kadang menjadi racun soalnya.
Omongan yang bukan pakar, yang bukan ahli itu kalau masuk ke kuping, mengendap di kepala, jadi racun pada akhirnya. Mari kita bangun kesadaran tentang pentingnya hal itu. Di era seperti sekarang, kita bangun kesadaran tentang pentingnya kepakaran, keahlian, dan sikap kritis kita ketika melihat, menyimak berita-berita dan narasi yang berkembang itu. Datanya bisa jadi bohong, kalaupun datanya benar, framingnya yang kadang jahat gitu loh. Framing media sosial itu kan kayak punya arah dan tujuan tertentu tuh, punya kepentingan. Nah, kita perlu membaca itu. Jangan-jangan orang bikin berita begini tujuan supaya begini nih. Kayak gitu. Nah, supaya apa? Supaya hidup kita tidak habis dengan mengomentari hal-hal yang kurang penting. Banyak hal yang perlu kita laksanakan, yang perlu kita seriusi, di antaranya pekerjaan kita, keluarga kita, profesi kita. Mari kita kembali pada makom kita masing-masing. Bapak Ibu ditakdirkan sebagai pekerja, berarti tugas kita Pak, saya dan Bapak ini sama-sama hamba Allah. Boleh jadi di sorga derajat Bapak lebih tinggi ketimbang saya, nggak ada jaminan. Karena yang menentukan orang itu dekat dengan Tuhan atau tidak adalah sejauh mana dia mampu menunaikan tugasnya sebagai hamba. Saya ditakdirkan sebagai pendidik, tugas saya mendidik anak-anak remaja. Bapak ditakdirkan tidak sebagai ustadz tapi sebagai karyawan, tugas Bapak adalah bekerja setekun mungkin, memberikan sumbangsi yang berarti bagi masyarakat, bagi perusahaan, memberikan manfaat. Karena manusia yang paling dicintai oleh Allah diantaranya adalah anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat bagi manusia-manusia yang lain. Saya kira demikian ya Bapak Ibu sekalian, mungkin itu cukup dari saya. Jika mungkin ada 1-2 pertanyaan.